Hari ini hari Selasa tanggal 5 September 2023. Bertepatan masa akhir jabatan Gubernur Bali Bapak Wayan Koster. Dan sekarang sepertinya saya lihat di berita penyerahan jabatan di kantor Mendagri Jakarta. Dalam waktu 5 tahun dari 2018 hingga 2023 itu Bapak Koster bekerja sebagai Gubernur Bali paling-paling 2,5 tahun, lebih dikit. Karena kita dihajar oleh COVID yang hampir 2 tahun lebih ya. Belum lagi masa recovery. Kalau di pariwisata itu lama masa recovery. Saya orang pariwisata. Saya 5 tahun, 10 tahun tuh ya. Tidak serta-merta habis COVID langsung. Karena dunia sakit. Sampai hari ini pun dunia sedang tidak baik-baik saja. Tetapi dalam waktu yang singkat itu Bapak Koster bisa bekerja untuk Bali outstanding. Melebihi expectations. Melampaui target. Itu yang perlu dicatat. Kita bisa lihat mega proyek banyak sekali, walaupun ada yang belum selesai, ya. Seperti PKB belum, Turiapada belum, tol juga belum. Tetapi itu sudah dilaksanakan. 30, ada bahkan sampai 50%. Kemudian masalah agraria. Banyak sekali kasus-kasus yang tidak bisa diselesaikan oleh pejabat sebelumnya, bahkan sampai ratusan tahun dapat diselesaikan dengan baik oleh Pak Koster dalam waktu yang singkat. Kemudian lagi masalah hibah tanah untuk desa adat, untuk pura, dan sebagainya, banyak sekali tak terhitung. Kemudian lagi masalah adat tradisi budaya. Tidak bisa kita hitung dengan jari. Bahkan jari ini sama jari kaki lagi udah melebihi. Ya, banyak sekali yang dilakukan secara terencana, sistematis, dan terorganisir. Ya, walaupun juga masih belum maksimal 100%, tetapi 90% sudah menunjukkan the real of Bali. Kemudian masalah pariwisata. Kita bisa lihat sendiri, habis COVID, harusnya tidak datang tamu ya, serta-merta karena dunia sakit tadi, banyak tamu yang datang. Dengan aturan-aturan yang ketat malah. Bahkan boleh dikatakan berbanding terbalik dengan misi dan visi daripada dunia pariwisata. Karena itu bisa mengakibatkan orang tidak datang. Banyak orang teriak. Tapi buktinya datang. Event-event penting internasional ada di Bali. Kemudian lagi IKM, UKM. Dengan kerja keras Ibu Putri Koster maju di saat COVID. Bahkan benefit untung tiap bulan ada yang pameran di Art Center itu. Saya juga bingung dulunya, duit dari mana? Ternyata pangsa pasarnya adalah pejabat-pejabat penting negeri ini dan internasional. Dan dalam kepemimpinan Bapak Koster, dibantu oleh Ibu Koster, Endek Bali terangkat derajatnya di international fashion. Bayangin tuh, Paris. Ya, kemudian Jepang juga. Jadi banyak sekali, belum lagi 44 tonggak sejarah Bali era baru. Dan terakhir 100 tahun ke depan haluan Bali. Belum lagi dunia pendidikan yang sempat dibully macam-macam. Sekarang lihat, kunjung ke sekolah SMA, kemanapun dunia pendidikan, disambut meriah. Kemudian penghargaan internasional, nasional, segambreng-gambreng, banyak sekali. Begitu juga Ibu Koster, kemarin terakhir mendapatkan penghargaan tentang stunting. Stunting ini kekurangan bayi, kekurangan asupan gizi. Ditekan habis sampai dapat penghargaan dari pemerintah terakhir ini. Jadi banyak sekali prestasi-prestasi penghargaan dan apa yang telah dilakukan oleh Bapak Koster untuk Bali. Kalau soal Pak Koster 2 periode, sudah sangat pantas. Bahkan boleh dikatakan tanpa pemilu 2 periode aja. Tapi ini negara demokrasi. Harus ada rekomendasi dari ketua partainya Ibu Mega. Kemudian ada pemilihan dan sebagainya. Kalau misalkan Pak Koster maju lagi sebagai bakal Gubernur Bali, sudah tidak ada lawan lagi. Kalau menurut saya ya, tidak ada lawan lagi. Jadi itulah pencapaian-pencapaian dari Bapak Wayan Koster. Nah, Bali ini sebenarnya dibutuhkan sekarang adalah Panca Pendawa.
Yang pertama Yudhistira, orang yang ahli ya sastra, agama, dharma sastra, wajib memberikan arahan-arahan, memberikan wejangan-wejangan, dan berlaku bijaksana. Berlaku bijaksana bukan berarti dia melihat segala sesuatu yang rusak. Berlaku bijaksana adalah berani mengatakan tidak kalau tidak sesuai dengan Bali. Meraga putus. Meraga putus ini bukan berarti tidak bisa bercampuri urusan yang fatal untuk Bali. Meraga putus, putus di sini artinya bahasa. Bahasa tubuh, bahasa pikiran, bahasa bicara harus sesuai dengan dharma. Bukan berarti tidak mau bicara, melihat segala sesuatu yang bertentangan dengan Bali. Dan kedua, dibutuhkan seorang bima yang kuat. Ya, perlu orang kuat di Bali ini. Baik kekuatan untuk menangkal kekuatan fisik, sekalipun kita menghormati, menjunjung tinggi kekuatan Nusantara, tetapi ketika masuk Bali, baik itu fisik maupun networking, wajib sowan terhadap Bali. Nah, ini perlu seorang bima nih, ya. Tegas, berani, no kompromi. No. Kemudian yang ketiga, butuh seorang Arjuna. Seorang yang cerdas, pemikir, ekonomi, macam-macam, ya, untuk Bali. Bukan membantu menghilangkan kebalian Bali. Tuh, ya. Bukan ikut campur urusan selain bidangnya sendiri. Itu. Kemudian Nakula Sahadewa. Nakula Sahadewa ini kembar, ya. Laksamana ini cakep orangnya, ganteng ya, cakep banget, lebih cakep dari Arjuna. Jadi skala Bali harus secantik mungkin, ya. Tidak boleh dilebihin, tidak boleh dikurangi. Itu Bali itu. Jadi tugas kita di dunia ini sebenarnya mempercantik semesta ini yang sudah cantik. Akhir kata, selamat datang, selamat bertugas untuk Bali. Bagi pengganti Bapak sementara, saya tidak tahu namanya siapa, siapapun itu. Yang kedua, terima kasih setinggi-tingginya kepada Bapak Wayan Koster dengan Ibu Koster dan seluruh jajarannya yang bekerja untuk Bali. Begitu juga kepada seluruh masyarakat Bali yang telah mendukung Bapak Koster dalam menjalankan pemerintahan Bali selama 5 tahun. Ya, harapan saya sebagai warga Bali ke depan pembangunan tidak melulu kepada pariwisata, tetapi melirik kepada agro, yaitu pertanian, perkebunan, selain pariwisata. Oke, itulah harapan saya sebagai warga Bali, masyarakat Bali. Bali menjadi Bali era baru yang benar-benar Bali. Ciao.